Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, kali ini saya mau share seri belajar mandiri calon ASN guru P3K submateri dasar komunikasi, yaitu soal dan pembahasan. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1, seorang guru dituntut memiliki kemampuan keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. Di antara pernyataan di bawah ini, manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran? A. Mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. B. Mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. C. Mendorong minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. D. Merangsang siswa mencari bahan yang lebih banyak atau eksplorasi. Jawabannya adalah B. Mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. Oke, saya mau cerita tentang fungsi bertanya yang bersumber dari modul PKB di JNGTK Kemdikbud ya, yang PowerPoint. Nah, di sini fungsi guru bertanya adalah pertama mendorong minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Tadi ada di opsi C ya. 2. Mengevaluasi persiapan siswa dan mengecek pemahaman siswa terhadap suatu tugas, mendiagnosis kekuatan dan kelemahan siswa. 3. Mereview apa yang telah diajarkan. 4. Menemukan kemungkinan-kemungkinan baru dalam menggali permasalahan, merangsang siswa mencari bahan untuk data, mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. Kerin dan Son 1971 dalam Kerin 1997 halaman 97. Ini ada di opsi A ya. Kemudian 5, membantu siswa mengembangkan cara belajar melalui penemuan diri. Jadi penemuan diri itu ada di opsi D ya. Dan bukan menguji sejauh mana siswa telah menghafal pelajaran yang telah diberikan. Kempreca tahun 1979 halaman 11 dalam Siswoyo 1997 halaman 13. Ini ada di opsi D ya. Jadi yang tidak ada dalam fungsi bertanya itu adalah mengukur keberhasilan guru. Selanjutnya soal nomor 2. Komunikasi itu merupakan proses simbolik. Pernyataan ini merupakan titik-titik. A. Bentuk komunikasi. B. Tujuan komunikasi. C. Prinsip komunikasi. D. Istilah komunikasi. Jawabannya adalah C. Prinsip komunikasi. Nah, prinsip-prinsip komunikasi seperti halnya fungsi dan definisi komunikasi mempunyai uraian yang beragam sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh masing-masing pakar. Istilah prinsip oleh William B. Goodikins disebut asumsi-asumsi komunikasi. Larry S. Semopar dan Richard I. Porter menyebutnya karakteristik komunikasi. Sementara itu, Deddy Mulyana PhD membuat istilah baru, yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Nah, menurut Deddy Mulyana 2005, ada 12 prinsip komunikasi. Pertama, komunikasi adalah proses simbolik, ya seperti soal ya di sini. Kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. 3. Komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. 4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. 6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. 7. Komunikasi bersifat sistemik. 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial atau tidak berurutan. 10. Komunikasi bersifat
prosesual, dinamis, dan transaksional. 11. Komunikasi bersifat irreversible. 12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Ini lebih baiknya dihafal ya sampai paham. Takutnya nanti ada keluar juga gitu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan kata atau istilah liquid dalam pembelajaran IPA dengan kata atau istilah liquid atau likuiditas dalam pembelajaran IPS. Istilah tersebut memiliki arti yang berbeda dengan konteks masing-masing. Kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses komunikasi pembelajaran. Hambatan ini bisa disebut titik-titik. A. Hambatan personal. B. Hambatan semantik. C. Hambatan lisan. D. Hambatan budaya. Oke, jawabannya adalah B. Hambatan semantik. Ini ada ya jawabannya di modul halaman 100. Jadi gangguan semantik di sini ditulisnya adalah pengetahuan mengenai pengertian kata-kata yang sebenarnya. Kalau di modul contohnya kata cokot berarti ambil untuk orang Sunda, sedangkan untuk orang Jawa berarti makan gitu. Jadi ada beberapa istilah yang sama namun mempunyai arti yang berbeda. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Pada saat tertentu, siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres. Hal ini merupakan hambatan komunikasi antara guru dan siswa dalam titik-titik. A. Gangguan mekanik. B. Gangguan semantik. C. Gangguan fisik. D. Gangguan kepentingan. Jawabannya adalah D. Gangguan kepentingan. Ini juga ada ya di modul pedagogik gangguan kepentingan halaman 100. Jadi komunikan hanya akan memperhatikan pesan yang dianggap ada hubungannya dengan kepentingan dia. Kepentingan membuat seseorang selektif dalam menanggapi suatu pesan. Pada saat tertentu, peserta tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres. Selanjutnya, soal nomor 5. Salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka atau direct communication adalah titik-titik. A. Komunikator akan mudah memprediksi respon yang terjadi pada komunikan. B. Komunikator dan komunikan dapat mengatur topik yang akan dibicarakan. C. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. D. Komunikator dan komunikan bisa saling menyapa langsung. Jawabannya adalah C. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Kita lihat yang A, komunikator akan mudah memprediksi respon. Sebetulnya ini komunikasi langsung ataupun tidak langsung itu agak sulit ya memprediksi respon gitu ya. Yang B, komunikator dan komunikan dapat mengatur topik yang akan dibicarakan. Ini baik langsung ataupun tidak langsung tergantung komunikator dan komunikannya ya. Kalau topik itu bisa dibicarakan. Yang D, komunikator dan komunikan bisa saling menyapa langsung. Ya, sebetulnya kalaupun melalui misalnya video konferensi juga bisa saling menyapa langsung. Hanya kalau respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung itu bisa dilakukan oleh tatap muka. Ya, karena kalau komunikator dan komunikan bisa saling menyapa langsung melalui video konferensi itu biasanya kadang agak-agak loading dulu kalau terkendala sinyal seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya mau gambarkan jenis komunikasi. Ada komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Dan ini kelebihan komunikasi langsung bisa lebih mudah dipahami, dapat langsung menanggapi atau memberikan tanggapan langsung. Ini seperti tadi ya di opsi C ya. Jadi pada saat komunikasi berlangsung bisa mengetahui respon gitu ya.
Kemudian tidak ada hal yang disembunyikan atau drama komunikasi. Ya, jadi kadang kan kalau misalnya melalui video call, kadang kita bisa menyembunyikan diri gitu ya, atau kalau langsung kan nggak ada yang bisa ditutupi ya. Kelemahannya tidak dapat menjangkau secara luas ya, karena kan terbatas ya, manusia itu kan gerak langkahnya gitu ya, panca inderanya, dan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menjangkau lebih luas ya. Kemudian komunikasi tidak langsung, kelebihannya dapat menjangkau lebih luas. Nah, lebih mudah untuk berkomunikasi ke banyak orang, ya, karena sekarang kan apalagi banyaknya aplikasi untuk mengundang orang dalam sebuah jaringan gitu ya, khususnya internet. Kemudian bisa langsung sampai dalam berkomunikasi dalam skala besar, ya, misalnya melalui media massa seperti itu. Kelemahannya terkadang mengalami gangguan sinyal. Iya, kalau internet ya, ada loadingnya, ada loop-loopnya gitu ya. Kemudian tidak terjaga dari segi rahasianya pesan atau informasi. Jelas, karena ini kan kita menggunakan pihak ketiga, misalnya pengembang Google-nya atau pengembang, kalau Facebook kan itu ada pengembang Facebook-nya, dan pesan-pesan ataupun chat kita masih tersimpan di mereka seperti itu. Selanjutnya soal nomor 6, contoh pesan nonverbal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas, yaitu titik-titik. A. Siswa menanggapi langsung pertanyaan dari guru yang ditujukan kepadanya. B. Guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. C. Siswa bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti. D. Guru memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama dalam mengerjakan ujian. Jawabannya adalah B. Guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. Kita lihat yang A, siswa menanggapi langsung, berarti dengan kata-kata ya, menanggapi itu verbal. Yang C, siswa bertanya langsung, bertanya kan dengan kata-kata ya, berarti verbal. Dan D, ini guru memberikan instruksi dengan tegas, itu dengan kata-kata biasanya verbal ya. Dan di sini modul halaman 104, ini istilahnya bahasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu bahasa verbal, yaitu bahasa yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang diucapkan atau ditulis. Dua, bahasa nonverbal, yaitu bahasa diungkapkan dalam bentuk gerak-gerik tubuh, seperti tadi standing applause ya, jarak atau gambar. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Seorang guru menyampaikan materi pembelajaran secara langsung melalui aplikasi video conferences yang diikuti oleh siswa secara terpisah. Komunikasi yang terjadi pada kasus tersebut adalah titik-titik. A. Komunikasi media massa atau mass media communication. B. Komunikasi media internet atau internet media communication. C. Komunikasi langsung bermedia atau mediated direct communication. D. Komunikasi langsung satu arah atau one way direct communication. Jawabannya adalah C ya, komunikasi langsung bermedia atau mediated direct communication. Di sini kata kuncinya apa? Pembelajaran secara langsung. Berarti komunikasi langsung, tetapi melalui aplikasi video conferences, berarti bermedia. Mediated ya, yang diikuti oleh siswa secara terpisah. Oke, di sini yang A, komunikasi media massa itu contohnya televisi gitu ya. Komunikasi media internet yang B. Nah, apakah video conferences juga berinternet? Ya, tapi kalau video conferences itu kan sinkron ya, serentak pada saat itu juga.
Kan internet juga ada yang asinkron, seperti melalui email, itu bisa dibalas kapan saja gitu ya. WA juga, kalau yang chatnya bisa dibalas kapan saja. Jadi internet ini nggak jelas apa sinkron, apa asinkron gitu ya. Kemudian kalau yang D, komunikasi langsung satu arah. Ini kan ceritanya pembelajaran melalui video. Kalau video conferences itu dua arah ya. Oke. Di sini ada penjelasannya. Konferensi video atau Inggrisnya video conference adalah seperangkat teknologi komunikasi interaktif ya, interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan ya. Contoh yang sedang populer adalah Zoom Cloud Meeting, Google Meet, Skype, dan sebagainya. Sekarang seminar-seminar atau istilahnya webinar ya, lagi marak karena pandemi dan video conferences ini semakin maju ya, karena memang banyak yang menggunakan untuk baik acara formal maupun informal, bahkan pribadi juga ya. Nah, untuk konferensi video adalah salah satu jenis komunikasi daring dalam jaringan ya, berarti harus ada internet. Sinkron ya, serempak dalam waktu bersamaan. Seperti namanya, komunikasi jenis ini pun menggunakan cara dengan mengundang melalui video untuk saling terhubung, sehingga kita akan tetap mengetahui keadaan lawan bicara melalui layar smartphone ataupun layar komputer. Oke, sampai sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.